Kita lanjutkan surat An-Nisa ayatnya 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ada sod dan lam kecil, ini namanya waslul aula. Lebih baik dibaca terus kalau nafasnya panjang, tetapi kalau pendek seperti saya berhentikan di sini boleh. Lebih baik bukan berarti wajib, jadi sesuaikan dengan kondisi nafas juga. Ulang lagi. Wa idza darabtum fi, mim sukun bertemu fa, disebut bacaan idhar syafawi. Bunyi mim baca jelas. Selesaikan bunyi mim dulu dengan cara merapatkan bibir tanpa dengung, baru pindah ke huruf berikutnya, tidak boleh digabung. Darabtum fi, jangan tum, selesaikan dulu. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun. Kita perhatikan di sini ya sukun didahului fathah. Lai, ini juga sama. Ya sukun didahului fathah. Lai, dua-duanya disebut huruf lin. Ya, bunyi ya sukun baca dengan lembut. Caranya berikan huruf vokal i ketika baca ya sukun. Falaisa, bukan e. Falaisa, kalau e berarti belum lembut. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru. Nun sukun bertemu tak, dal atau ko, disebut bacaan namanya ikhfa akrob. Bunyi nun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung, lisan kita sudah di huruf tak. Ya, ujung lidah sudah nempel di pangkal gigi seri atas. Taqsuru minas sholati. Alif lam diikuti tasydid, disebut bacaan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Cara bacanya alif dan lam abaikan, tidak usah dibaca, bukan minal sholah, tapi langsung baca atau langsung masukkan pada huruf yang bertanda tasydid setelah alif lam. Minas sholati. Huruf lam yang berharokat fathah panjang. La disebut bacaan maqtabi. Maqtabi bertemu huruf hidup kemudian dihentikan, disebut bacaan mad alif disukun. Cara bacanya la, panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Karena huruf terakhir adalah tak marbutoh, bentuknya seperti ini, maka ketika dihentikan bunyikan hak sukun. Minas sholati, ketika berhenti minas sholah. Ulang lagi dari sini. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholah in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Qaf dan lam kecil namanya waqaf ula, lebih baik dihentikan. Perhatikan ujung bacaan dhammah diikuti waw sukun. Ru disebut bacaan maqtabi'i, panjangnya 2 harokat. Maqtabi'i dimanapun berada tetap panjangnya 2 harokat meskipun di akhir bacaan. Tidak boleh alladzina kafaru. Nah itu sudah bukan 2 harokat tapi 2 bulan. Ulang lagi dari sini. In khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru innal
kafirina kanu lakum aduwam mubina. Ulang lagi. Inna, nun bertasydid, disebut bacaan gunnah musyaddadah, bunyi nun dengungkan 2 harokat. Innal kafirina kanu lakum mim sukun bertemu ain, disebut bacaan izhar halqi. Mohon maaf saya ulang, mim sukun bertemu ain disebut izhar syafawi. Mim sukun bertemu bukan dengan mim atau ba disebut bacaan izhar syafawi. Cara bacanya bunyi mim baca dengan jelas, rapatkan bibir tanpa dengung. Kanu lakum aduwam mubina. Fathah tanwin bertemu mim disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi fathah tanwinnya masuk pada mim, dengungkan 2 harokat. Aduwam mubinan. Fathah tanwin dihentikan disebut bacaan mad iwad. Bunyi fathah tanwin ganti jadi fathah panjang. Sama ya, panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat saja. Aduwam mubina. Ulang lagi dari sini. Innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Barakallah. Kita lanjutkan ayat 102, suratnya surat An-Nisa. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun. Kita perhatikan ya, jika tidak kuat ada satu kata ta'ifatun, boleh. Atau di sini minhum juga boleh. Kita perhatikan. Faltaqum ta'ifah, boleh. Ulang lagi dari sini sambil bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta. Kita perhatikan mim sukun bertemu bukan mim atau ba. Ini sama, mim sukun setelahnya bukan mim, juga bukan ba. Maka kalau ciri-cirinya sama, hukum tajwidnya sudah pasti sama, termasuk cara bacanya. Bunyi mim sukun baca dengan jelas, disebut bacaan izhar syafawi. Him fa, kom ta, selesaikan mim tanpa dengung. Fihim ma'akom faltaqum ta'ifah. Ulang lagi dari sini. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifah. Ulang dari awal kata sebelum berhenti. Faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Ada qaf dan lam kecil, namanya waqaf ula, lebih baik dihentikan. Ulang lagi dari sini. Faltaqum ta'ifatun, fathah diikuti alif, ta disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hamzah ya di satu kata, disebut bacaan namanya mad wajib muttasil. Ta yang bertanda layar ini kita panjangkan 6 harokat. Ta'ifatun. Yang terbiasa menggunakan istilah alif, ini panjangnya 3 alif atau 3 ayunan. Yang mana yang betul Ustaz, 3 alif apa 6 harokat? Sama saja, sama dengan 1 meter, sama dengan 100 cm.
Yang terpenting ketika baca betul-betul 3 ayunan, bukan berayun-ayun. Faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Kita lanjutkan. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Ada sod dan lam kecil, namanya waslul aula. Lebih baik dibaca terus jika nafasnya kuat. Kalau tidak kuat seperti nafas saya, hentikan dulu di sini boleh. Ulang. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا. Kalau dibaca terus, kalau tidak kuat jangan paksa, hentikan saja. Ulang. Fa-idza sajadu falyakunu min waraikum. Nah, kita lanjutkan. Wal ta'ti ta'ifatun lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidhrahum. Kalau di sini masih dirasa engap, ya, nafasnya tidak kuat, ini bisa kita kurangi lagi dari sini ya. Falyusallu, boleh hentikan di sini. Ulang ya. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu. Boleh. Ulang dari awal kata terdekat dari tempat kita berhenti di tengah ketika nafas kita betul-betul tidak kuat. Bismillah. Falyusallu ma'aka wal khudhu hidhrahum wa aslihatahum. Kita perhatikan di sini ada dzal ya, huruf dzal posisinya hidup dzu. Ada dzal lagi posisinya sukun ya atau mati. Kita perhatikan dzal itu makhorijul hurufnya, ujung gigi atas ketemu dengan ujung lidah. Wal ya'khudhu hidhrahum. Jangan sampai keluar pantulan ya, atau memantul seperti saudaranya. Nah, kalau tidak ada titiknya baru memantul. Kalau ada titiknya tidak usah. Hidh. Ulang lagi dari sini. Falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidhrahum wa aslihatahum. Ya, kita lanjutkan. Waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Ada kum di tengah bacaan, ini boleh kesempatan kita yang nafasnya pendek hentikan dulu. Wa amti'atikum. Jika berhenti di sini masih dirasa terlalu panjang, kurangi lagi, ada kum sebelumnya. Aslihatikum, boleh. Masih tidak kuat, boleh dikurangi lagi. Lau taghfulun. Tidak kuat lagi, ya saya sarankan. Waddalladzina kafaru law taghfuluna. Saya ulang, lau bukan lau. Bacaan saya salah barusan. Ulang lagi. Waddalladzina
ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Ulang dari awal kata sebelum berhenti. Wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Ulang lagi dari sini. Wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan. Mim sukun bertemu mim disebut bacaan idgham mimi. Bunyi mim pertama masukkan pada mim kedua, kemudian dengungkan 2 harokat. Alaikum mailatan. Ya, jangan fokus pada cengkoknya atau iramanya ya, fokus pada dengungnya. Jadi misalkan para sahabat masih mohon maaf masih kesulitan untuk berirama, memberikan nada, lurus-lurus saja dulu boleh ya, yang penting bacaannya betul. Alaikum mailatan wahidah ya. Ini tak marbutoh. Di ujung bacaan bunyikan hak sukun ketika posisi dihentikan. Ulang lagi dari sini. Wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Lurus boleh Ustaz? Boleh, tidak apa-apa ya. Yang penting fokus ke tajwidnya dulu. Saya kalau pakai irama biasanya sering ini Ustaz, sering lupa bacaan tajwidnya. Berarti lebih baik lurus dulu. Bukan berarti dilarang pakai irama ya. Kalau sekiranya irama itu nanti merusak tajwidnya, memecah konsentrasi, lurus-lurus, enggak apa-apa. Bismillah. Ini contohnya. Wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid nomor 1 ya. Irama, nada itu urusan nomor 27. Insyaallah nanti kita belajar irama apa saja, yang penting tajwidnya. Akarnya sudah betul, baru kita nanti hiasi ranting-rantingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum in kana bikum adam mim maqadin au kuntum. Ada tum, hum, him, itu boleh dihentikan dulu jika nafasnya sedikit seperti nafas saya. Ulang lagi. Wala junaha alaikum in kana bikum. Nun sukun bertemu kaf atau kof, ini disebut bacaan namanya ikhfa ab'ad. Bunyi nun ini ganti dengan dengungkan 2 harokat. In kana bikum adam mim maqarin. Nun sukun bertemu mim disebut bacaan idgham bigunnah. Bunyi nun masukkan pada mim, jangan lupa bigunnah, mendengung 2 harokat. Mim maqadin au kuntum. Ulang lagi. Oh ya, perhatikan di sini ketika di akhir bacaan ini ada mim sukun, mimnya disukun ya. Maka tidak perlu dipanjangkan lagi, tidak perlu didengungkan. Au kuntum ya. Ingat ketika waktu ujian di sekolah ya, Masya Allah, kita fokus dengan cara membacanya ya. Nah, kalau teori insya Allah tinggal di Google. Idgham bigunnah adalah huruf idgham bigunnah apa saja. Nah, nanti muncul ya. Sekarang kita fokus cara bacanya. Mim kalau sudah disukun
Ada di akhir bacaan, tidak usah ditambah lagi dengungnya. Au kuntum, rapatkan bibir, selesai. Ya, jangan au kuntum, hati-hati. Ya, kelihatannya aman saja, baik-baik saja, tapi itu bacaan yang salah. Au kuntum. Nah itu dibaca seperti itu kalau ada tasydid. Ini sukun. Kalau sukun berarti cukup rapatkan bibir, selesai. Au kuntum. Ya, ulang lagi dari sini. Wala junaha alaikum in kabikum adam mimma qain au ulang dari sini. Mimma qadin au kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum. Ada qaf dan lam kecil. Fokus pada cara bacanya para sahabat semuanya ya. Perhatikan. Bismillah. Au kuntum. Nah ini ya. Insyaallah kalau tajwidnya paham semua. Ikhfa akrob. Sekarang cara membunyikannya, cara praktiknya. Nun sukun dengungkan dulu. Ketika ya kita sudah ada di pangkal. Au kuntum. Au kuntum marda an huruf berharokat fathah panjang. Bo disebut bacaan maqtabi'i. Maqtabi'i bo disebut bacaan maqtabi'i. Maqtabi'i bertemu hamzah di lain kata atau di dua kata. Artinya maqtabi'inya di kata pertama marbo, kemudian hamzanya ikut kata kedua an, berpencar, berpisah, ya tidak terhubung. Ini disebut bacaan namanya yaitu mad jaiz munfasil. Cara bacanya bo ini panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Yang terbiasa menggunakan istilah alif ini 2,5 alif panjangnya, ya. Au kuntum mardoa, ya, mak 5.000. Insyaallah. Ulang lagi dari sini, perhatikan ya, mad jaiz munfasil perlu diperhatikan. Mad itu artinya panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu ya terkumpul. Mad jaiz munfasil ini cara bacanya ada 2 versi. Yang pertama 5 harokat tadi, yang kedua boleh dibaca 5 harokat, boleh sama dengan maqtabi'i. Makanya disebut jaiz. Jaiz itu boleh karena tidak semua ulama Al-Quran ya itu tidak semuanya sepakat dengan yang 5 harokat. Terus yang betul gimana Ustaz? Intinya harus konsisten. Ketika dari awal dari Bismillahirrahmanirrahim baca mad jaiz itu 5 harokat, maka sampai Shadaqallahul Azim 5 harokat terus, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau dari awal panjang mad jaiz hanya 2 harokat, maka sampai Shadaqallahul Azim 2 harokat semuanya, ya. Jangan dilihat sikon ya. Nanti ketika nafasnya enak dipanjangkan, ketika nafasnya sudah mulai sesak ini hanya 2 harokat. Nah itu tidak boleh. Seperti ini misalkan mardo an tad'u aslihatakum. Nah jangan ya, kalau 5 harokat semuanya. Ulang lagi. Au kuntum mardo an tad'u
أسلحتكم وخذوا حذركم. Kita lanjutkan. Bismillah, kita lanjutkan. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah belajar ngaji kita.